apakah Paulus atau yang disebut dengan Saulus dari Tarsus pernah bertemu dengan Yesus di Yerusalem kala itu? Salam sejahtera, bersama saya Pujangga, kita akan membahasnya bersama-sama. Jika kita melihat kisah daripada Paulus ini atau Saulus yang disebut Tarsus ini, kita akan temukan pertama kali di dalam buku Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Di sanalah kita akan temukan kisah Paulus ini pertama kalinya. Dan jika kita melihat bahwa kisah para rasul ini sepertinya terletak terpisah dengan kitab Injil. Keempat kitab Injil atau Basorah ini tertulis lebih awal daripada buku Kisah Para Rasul. Di sana dikatakan ada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, baru buku Kisah Para Rasul. Kanonikasi daripada kitab-kitab ini berdasarkan waktu berjalannya atau kisah kronologi waktu berdasarkan tokohnya atau waktu perjalanan hidup dari masing-masing tokoh tersebut. Itu kanonisasinya. Dan kisah para rasul ini diletakkan di belakang daripada kisah Injil. Dan kelihatannya kisah daripada atau kehidupan daripada Paulus ini terpisah daripada kisah-kisah Injil di dalam 4 buku Injil ini. Jadi pertanyaannya yang menarik bagi saya adalah, apakah Paulus atau Saulus yang disebut Tarsus ini pernah bertemu dengan Yesus di Yerusalem pada masa itu? Mari kita lihat pengakuan-pengakuan yang diucapkan oleh Paulus tentang dirinya. Yang pertama, kita buka di dalam Kisah Para Rasul yang ke-26 ayat yang keempat dan yang kelima. Kisah Para Rasul pasal yang ke-26 ayat yang keempat dan kelima berbunyi, selanjutnya, memang semua orang Yahudi telah mengetahui jalan hidupku dari masa mudaku, yang sejak awal telah berada di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Setelah mengenal aku sejak permulaan, apabila mereka mau memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut sekte yang paling ketat dari agama kami. Jadi, ucapan Paulus tentang dirinya sendiri memberikan gambaran kepada kita bahwa pada masa mudanya, walaupun Paulus dilahirkan di kota Tarsus di Kilikia, tetapi Paulus pada masa mudanya berada di Yerusalem. Sedang apakah dia pada masa muda itu di Yerusalem? Mari kita baca di Kisah Para Rasul pasal yang ke-22 ayat yang ketiga. Kisah Para Rasul 22 ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, Paulus, aku sesungguhnya adalah seorang Yahudi yang dilahirkan di Tarsus, Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, yaitu Yerusalem, di bawah kaki Gamaliel, yang dididik sesuai dengan ketepatan Torah para leluhur untuk menjadi seorang yang giat bagi Elohim, sama adanya seperti kamu semua pada hari ini. Jadi pada masa mudanya Paulus ini atau Saulus dari Tarsus ini sekolah di Yerusalem, sekolah sebagai seorang rabinik. Dia berada di bawah asuhan dari Rabi Gamaliel. Jadi dia di sekolah di situ, dididik oleh Gamaliel untuk menjadi rabi. Nah, menjadi pertanyaannya bagi kita sekarang, ketika kita sudah temukan pengakuan-pengakuan daripada Saulus ini, sekarang kita akan temukan jejak waktu yang berada di manakah atau kapankah itu terjadi. Di dalam Kisah pasal yang ke-22 ayat yang ke-20
di situ memberikan jejak daripada Paulus ini. Kisah pasal 22 ayat yang ke-20 berbunyi sebagai berikut. Dan ketika darah Stefanus saksimu itu ditumpahkan, aku sendiri jugalah yang berdiri dekatnya dan yang menyetujui pembunuhannya dan yang menjaga jubah orang-orang yang membunuhnya. Di sini kita dapatkan waktunya atau jejak waktu di mana Paulus hidup. Kapankah Paulus hidup? Di dalam ceritanya, di dalam Kisah pasal 22 ayat 20 itu, di sana ceritakan tentang pembunuhan atau penganiayaan terhadap seorang yang bernama Stefanus. Dan kisah Stefanus ini terjadi sekitar tahun 33 hingga 34. Dengan demikian, kita dapati pada kala itu penganiayaan terhadap Stefanus ini dan Paulus berdiri di situ, itu artinya Paulus sudah tamat dari pendidikannya dan dia sudah menjadi seorang pendidik atau pengajar bagi orang-orang Israel kala itu. Jadi di tahun 33 atau 34 itu Paulus sudah tamat. Artinya pada masa mudanya atau pada sebelum tahun 34 atau 33 ini Paulus sedang sekolah di Yerusalem. Sementara Yesus ini sudah terangkat ke langit ya. Cerita di dalam kitab Lukas bahwa Yesus ini pergi terangkat ke langit itu pada tahun 30 Masehi. Itu artinya pada masa muda ketika Paulus sekolah di Yeshiva atau sekolah Torah ini, Paulus berada di Yerusalem, kemungkinan besar Paulus sudah bertemu dengan Yesus kala itu. Apa bukti-bukti yang lain yang bisa kita dapatkan dari kesaksian daripada Paulus ini selain petunjuk daripada kematian dari Stefanus ini? Yaitu di dalam buku Galatia pasal yang ke-1 ayat yang ke-18. Galatia pasal yang ke-1 ayat yang ke-18, di sana dikatakan bahwa kemudian, ini kata Paulus, setelah 3 tahun aku pergi ke Yerusalem untuk menemui Petrus dan tinggal bersamanya selama 15 hari. Jadi teman-teman, Paulus ini pernah bertemu dengan Petrus, teman atau murid daripada Yesus ini di Yerusalem. Jadi sudah dapat kita simpulkan bahwa Paulus adalah sezaman dengan Petrus, sezaman dengan murid-murid Yesus yang lainnya seperti Yohanes, Lukas, Matius, Yakobus, Filipus, Yudas, dan lain semuanya. Jadi Paulus hidup sezaman dengan Yesus, hidup sezaman dengan murid-murid Yesus, dan Paulus diduga kemungkinan besar dia bertemu dengan Yesus. Bisa saja kita memberikan argumen bahwa Paulus hanya mengaku-ngaku saja. Apa betul Paulus pernah bertemu dengan murid-murid Yesus? Apa pendapat daripada murid-murid Yesus? Mari kita lihat di dalam buku 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-15.
2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-15, teman-teman. Di sana kita akan dapatkan satu pendapat tentang salah satu murid Yesus yang bernama Petrus. Apa tanggapannya tentang Paulus ini? Mari kita baca. Dan anggaplah kesabaran Adonai kita adalah keselamatan, sebagaimana pula Paulus saudara kita yang terkasih telah menuliskannya kepadamu sesuai dengan hikmat yang telah dianugerahkan kepadanya. Dari ayat ini, teman-teman, kita dapatkan bahwa Petrus pun mengenal Paulus dan memberi kesaksian tentang Paulus. Artinya, Petrus pernah bertemu dengan Paulus, Petrus memberikan kesaksian tentang Paulus, Petrus mengenal dan mengetahui keberadaan daripada Paulus, karena Paulus dan Petrus pernah bertemu dan sezaman pada saat itu. Jadi, teman-teman semuanya, kita dapat ambil kesimpulan bahwa Paulus ini masa mudanya berada di Yerusalem, dan ketika dia sekolah mengenyam pendidikan di Yerusalem, disitulah masa Yesus hidup. Yesus yang disebut Hamasyah di dalam kitab Injil ini hidup kala itu. Artinya Yesus dan Paulus ini bertemu, mungkin saja dia bertemu bersama-sama di satu sekolah di Yeshiva itu. Sekian, semoga bermanfaat.